awalnya kan ketika tahun 2018 itu kan pulang dari udah nggak ada kerjaan sama sekali, terus saya sering ke pasar selama 2 bulan itu, setiap pagi ke pasar gitu, melihat pasar apa yang perlu usaha apa yang perlu digeluti gitu. Dari kita awalnya beli telur ke pengepul pada bulan Maret 2019 itu kan awal pandemi di Indonesia. Nah itu suplai telur untuk di wilayah Kediri ini berkurang, makanya kita putuskan membuat kandang bebek ini supaya kebutuhan produksi telur kita itu terus ada gitu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang kebutuhan telur kita meskipun kurang tapi masih bisa mencukupi untuk pasar selama 1 minggu. Wah, itu alasan keluarga sebenarnya. Kalau kerja ikut di salah satu BUMN itu kan kita harus paling nggak mungkin kita kerja di daerah kita sendiri, sedangkan kita keluarga ada di sini. Nah, akhirnya kita memutuskan pensiun dini supaya lebih dekat dengan keluarga. Untuk aktivitas di kandang setiap harinya ya kita pagi jam 7 dan 8 itu kita ngambil telur, terus habis itu kita kasih makan bebeknya semua. Setelah itu membersihkan tempat minum ya seperti itu. Tapi yang paling utama untuk kelangsungan kesehatan bebek ini dan produksi telur tetap bagus, nah pembersihan tempat minum itu yang paling utama, yang penting itu di situ. Nah, awalnya memang asumsi dari sebagian besar masyarakat seperti itu, bahwa telur asin, telur bebek itu sentranya di daerah Brebes. Tapi setelah survei itu ternyata sebagian besar bahannya dari sini juga. Terus kenapa nggak kita coba membuat dari sini? Sementara ini kita masih punya ternak, terus produksi telur asin. Tapi insya Allah untuk bulan Mei sama Juni mau mulai untuk produksi ke kayak botok, terus kerupuk telur asin, terus ya produk-produk yang berbau telur bebek lah. Ari memberanikan diri untuk pensiun dini dan mulai memutuskan usaha ternak bebek dan telur asin di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Awalnya, Ari hanya menjadi penyuplai telur asin di wilayah Kediri. Namun karena permintaan yang tinggi, akhirnya memutuskan untuk mengembangkan usahanya. Setelah pesanan telur asin meningkat, Ari kemudian membuat sebuah kandang ternak bebek untuk mencukupi permintaan pasar. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya berkembang menjadi 5 kandang dengan populasi bebek 750 ekor. Setiap minggunya ia bisa menyuplai 8.000 hingga 10.000 telur asin di wilayah Kediri. Selama 1 bulan, ia memiliki omset mencapai 15 hingga 20 juta rupiah. Untuk proses pengasinan telur itu kita melalui beberapa tahap, kurang lebih sekitar 6 tahap sampai proses penjualan. Itu pertama kita ambil dari kandang, kita sortir dulu. Itu terus yang kedua, setelah itu kita bersihkan dari kotoran-kotoran bebek yang menempel waktu di kandang. Yang ketiga, kita baru masuk ke proses pengasinan dengan campuran abu batu bata sama pasir.
Terus yang terakhir kita panen untuk dijual. Untuk memperoleh kualitas rasa yang enak untuk dibuat lauk, enak untuk dimakan telur aja gitu. Paling cepat 13 hari. Minimal 13 hari. Kalau lebih dari itu mungkin terlalu asin. Mungkin teksturnya lebih bagus tapi rasanya sangat asin. Dari bebek itu kita ambil ada 6 usaha yang bisa diambil dari bebek itu. Nah itu sekarang masih berjalan 2, tapi nanti setelah pandemi ini berakhir ya target kita pokoknya 6 usaha itu harus ada. Seperti apa? Contoh misal ini bebek, kita ambil kata bebek aja, kita ambil itu bisa jadi usaha 1 hasil dari produk telurnya, 2 bisa dijual dagingnya, terus kita bisa jual DOD, Day of Duck, jadi untuk bibit-bibit bebek, terus bisa ke mungkin kecampuran ke pakan, kita jual pakan juga bisa. Ya contohnya seperti itu. Jadi itu kalau rencana kita ada 6 item usaha di situ. Saya berharap itu untuk generasi yang anak-anak muda sekarang usia 15 ke 30 itu sudah memikirkan pekerjaan-pekerjaan atau membuat suatu usaha yang berhubungan dengan agrikultur, karena kebutuhan pangan itu nggak akan sampai nanti, pasti dibutuhkan banyak orang. Nah sekarang ini udah mulai anak petani nggak mau jadi petani itu udah banyak sekarang. Anak peternak nggak mau jadi peternak itu udah banyak seperti sekarang. Nah itu budaya seperti itu yang harus dikembalikan lagi, karena di negara ini kan kita negara yang subur, negara agraris. Kenapa harus bahan makanan itu kok kita harus impor dari negara luar? Harapan saya lah sebagai masih dari usia masih muda gitu, saya harapkan anak generasi muda itu seperti itu, berwirausaha khususnya di agrobisnis.